Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Jangan lupa dong ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Ya, baik anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang tidak masuk anak-anak hari ini? Ada. Ya. Siapa yang tidak masuk? Mbak Mbak Desi. Jesi. Mbak Jesi kenapa ya? Sakit. Ya, sakit ya. Mari kita doakan semoga Mbak Jesi selalu diberi kesehatan ya. Yang pertama silahkan untuk ketua kelas memimpin di dalam doa. Mas Pakok, silakan. Tempat duduk silakan. Selamat pagi, Pak Dwi. Selamat pagi. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih Mas Pakok. Baik anak-anak, kita bangkit berdiri. Kita akan menumbuhkan rasa cinta tanah air kita terhadap negara Indonesia. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku menunggumu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk. Anak-anak, sesuai dengan kesepakatan yang dulu sudah pernah kita buat, ya. Jadi pada saat nanti Pak Guru menjelaskan materi, alangkah sebaiknya kalian mendengarkan. Kalian mendengarkan, memperhatikan. Oke. Nah, kemudian anak-anak, untuk materi yang kemarin, ini Pak Guru sudah pernah menyampaikan tentang manfaat air bagi kehidupan manusia, manfaat air bagi kehidupan hewan, manfaat air bagi kehidupan tumbuhan. Jadi manusia, hewan dan tumbuhan ini disebut sebagai makhluk hidup. Pak Guru tanya dulu Mas Pakok. Mas Pakok, manfaat air untuk manusia untuk apa saja Mas Pakok? Untuk minum, apalagi? Masak. Untuk masak, untuk apa lagi? Ada yang lain coba silakan. Ada untuk mandi, mencuci, apalagi? Mengguyar. Ya, jadi banyak sekali fungsi atau manfaat air bagi manusia. Kemudian manfaat air bagi hewan. Mbak Elvira, manfaatnya untuk minum yang utama. Kemudian manfaat air bagi tumbuhan. Ayo Bapak, manfaat air untuk tumbuhan yaitu sebagai proses fotosintesis atau proses memasak makanan selain dibantu lagi oleh cahaya matahari. Nah, itu manfaat air yang kemarin sudah Pak Guru jelaskan. Oke. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang siklus air. Jadi siklus air ini nanti akan berputar terus dan tidak akan pernah
sehingga dinamakan sebagai siklus air. Nah, tujuan pembelajaran yang akan dicapai nanti anak-anak yaitu bahwa kalian bisa menjelaskan siklus air yang terjadi di bumi. Bisa menjelaskan siklus air yang terjadi di bumi. Ya. Sebelum kita mulai pembelajarannya anak-anak, Pak Guru tanya dulu. Yang tadi pagi dari rumah dimarahin orang tuanya, ngacur. Ayo, ada yang bangun tidur mungkin kesiangan, terus disunani. Tangkok awak. Ada anak? Ada yang diberi uang saku kurang, terus marah-marah. Ada tidak? Tidak ada. Berarti perasaannya sudah senang tadi berangkat ke sekolah. Senang apa ya? Orang masih sedih. Tidak ada. Tidak ada. Baik, untuk mempersiapkan pembelajaran nanti akan kita praktekkan teknik stop. Oke. Apa itu teknik stop? Berhenti, amati perasaan, pikiran dan lanjutkan kembali aktivitas. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang kita lakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental kalian selama kurang lebih 3 menit. Sebelum dimulai silakan anak-anak duduk senyaman mungkin. Anak-anak bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk. Cobalah duduk tidak membungkuk. Tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Rasakan kursi yang menopang tubuh kalian. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rileks. Silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah dan tetap rileks. Amati nafas masuk dan keluar, dan bernafaslah seperti biasa. Saat bernafas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernafas. Mari nafas lebih pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengebis saat bernafas. Bernapas dalam 4 hitungan. Menghembuskan dalam 4 hitungan juga.
sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas dan jari jemari kalian. Amati napas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan kalian saat ini. Amati pikiran kalian saat ini. Apakah yang kalian pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan kalian lakukan setelah ini? Baik, kita akhiri lagi dengan satu kali napas yang lebih panjang dan perlahan. Kemudian keluarkan juga dengan pelan-pelan. Buka mata kalian secara perlahan. Ya, sudah selesai. Yang kalian rasakan apa anak? Ngantuk. Mimpi, mimpi. Berarti tadi tidak fokus melaksanakan mindfulness. Mbak Elvira apa yang dirasakan? Mbak ngantuk. Mbak Lenis? Ngantuk. Jadi rata-rata malah kan ngantuk. Jadi berharap agar pada saat menerima pelajaran nanti kalian bisa lebih fokus ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke materi. Jadi tujuan dari Pak Guru melaksanakan mindfulness ini adalah kita seharusnya mensyukuri apa yang telah kita terima. Tadi pagi contohnya diberi uang saku, bersyukur tidak? Bersyukur jajal orang yang mau minum. Sekarang mestinya orang jajan. Bersyukur tidak? Ya. Bersyukur lagi pada saat tadi bangun pagi masih diberi nafas, isi bisa began, isi bisa berangkat sekolah. Nah, ini yang patut kita syukuri. Bersyukur lagi sampai di sekolah bertemu dengan teman-teman yang lain. Oke? Bersyukur tidak? Bersyukur. Ya, pertemuan kali ini anak-anak Pak Guru akan membahas tentang siklus air. Ada yang di rumah tidak punya air? Ada yang tidak punya air di rumah? Ada kebakaran yang tidak punya air di rumah? Tidak ada. Tentunya kita semua punya air. Di rumah pun juga punya air. Ya, di papan tulis ini Pak Guru tampilkan sebuah gambar. Ya, ini adalah proses siklus hidrologi. Ya. Siklus air ini dikenal dengan istilah siklus hidrologi. Nah, dari awal anak-anak di permukaan bumi ini ada rawa. Terus ada apa lagi yang ada airnya? Ada laut. Terus ada apa lagi? Ada sungai. Terus ada apa lagi? Ada waduk. Ada apa lagi yang paling besar? Ada danau, ada laut. Nah, air yang ada di
penyebabnya adalah sinar matahari. Nah, proses penguapan ini dinamakan proses evaporasi. Proses apa, Mas Adit? Proses evaporasi. Nah, proses evaporasi ini adalah proses penguapan yang dilakukan, proses penguapan air yang dilakukan oleh sinar matahari. Nah, kemudian setelah mengalami penguapan, ini akan berkumpul di satu titik dan membentuk awan. Kalau kita lihat pada saat siang hari di langit warnanya putih-putih, itu adalah kumpulan dari uap air dari mana tadi? Dari laut, dari rawa, dari sungai, dari waduk. Itu berkumpul di atas membentuklah awan, sehingga proses tersebut dinamakan proses kondensasi. Berkumpulnya awan-awan di langit itu adalah proses kondensasi. Nah, kemudian anak-anak, setelah awan-awan ini berkumpul jadi satu di langit, berkumpul jadi satu di langit, lama-lama kan berat. Kita lihat sebelum hujan itu warna langitnya jadi apa? Hitam. Ya, kalau tadi sebelum hujan warna langitnya adalah putih, gerombol-gerombol kawannya. Kemudian setelah berkumpul jadi satu, tambah tambah pokok, akhirnya berubah jadi warnanya hitam. Setelah hitam karena di atas itu anginnya besar, sehingga awan yang berwarna hitam ini terkena angin, maka turunlah hujan. Awan yang hitam itu akan pecah menjadi titik-titik air, sehingga proses hujan yang turun ke bumi ini dinamakan proses presipitasi. Proses turunnya air hujan ke bumi ini disebut proses presipitasi. Nah, kemudian setelah sampai ke bumi, nanti air diserap di mana? Kalau sampai ke bumi, airnya diserap di mana? Diserap di tanah. Dan kebanyakan tumbuhan-tumbuhan ini yang menyerap karena ada akarnya. Nah, proses menyerapnya air ke dalam tanah inilah disebut sebagai infiltrasi. Nah, itu berlaku terus, berputar terus, tidak akan pernah berhenti. Sehingga sampai sekarang air ini masih tetap ada. Pak Guru tanya dulu, Pak Guru tanya dulu. Pada saat musim kemarau tidak ada hujan, apakah masih ada air? Masih. Karena air tadi diserap oleh tanah. Jadi terus ada, terus tidak akan pernah habis. Untuk memperdalam lagi anak-anak Pak Guru ambilkan video. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Untuk memperdalam lebih jauh lagi, biar materinya lebih mengena, ini ada tayangan video. wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar IPA dengan materi siklus air. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bumi adalah planet yang memiliki ketersediaan air. Makhluk hidup di bumi memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya. Salah satu unsur penting dalam lingkungan adalah air. Air sangat diperlukan bagi kehidupan di bumi. Lalu, apa saja yang manfaat air? Adakah di antara kalian yang tahu? Berikut ini adalah manfaat dari air. Jadi, air itu bermanfaat bagi tumbuhan, bagi hewan, dan juga bagi manusia. Bagi tumbuhan, salah satu manfaat air adalah untuk fotosintesis. Bagi hewan, manfaat air diantaranya adalah untuk minum dan untuk membersihkan kulit. Dan bagi manusia, manfaat air diantaranya adalah untuk minum, mandi, mencuci, memasak, mengairi sawah,
sarana transportasi, pembangkit listrik, dan sebagainya. Sebagaimana yang kalian tahu, air sangat penting bagi kehidupan di bumi. Setiap hari kalian pasti membutuhkan air untuk keperluan, mulai dari membersihkan diri sampai untuk memasak. Jadi kita hidup tidak bisa lepas dari air. Nah, setiap hari kita menggunakan air. Namun, mengapa ya air tak kunjung habis walaupun kita sudah gunakan terus-menerus? Jadi, air selalu tersedia di bumi karena air itu mengalami sebuah siklus. Siklus tersebut disebut dengan siklus air. Siklus air merupakan perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Siklus air yang terjadi adalah akibat dari pengaruh panas dan sinar matahari. Matahari menjadi penggerak utama terjadinya siklus air. Berikut ini adalah tahapan dalam siklus air. Tahapan yang pertama adalah evaporasi atau penguapan. Tahapan yang kedua adalah kondensasi atau pengembunan. Dan tahapan yang ketiga adalah presipitasi atau turunnya hujan. Sekarang perhatikan proses siklus air berikut ini. Nah, perhatikan gambar yang ada di hadapannya air, baik itu di laut, di sungai, maupun di danau, akibat dari sinar matahari. Jadi, air ini yang ada di permukaan bumi menguap karena terkena sinar matahari. Kemudian, setelah terjadinya evaporasi atau penguapan, proses yang berikutnya adalah kondensasi. Kondensasi adalah proses berkumpulnya uap air di udara dalam bentuk awan, dan lama-kelamaan uap air ini akan mendidih. Setelah kondensasi, di sini uap air yang terkumpul di awan ini lama-kelamaan akan menjadi berat. Lalu tahapan berikutnya dalam proses siklus air adalah presipitasi atau turunnya titik-titik air ke permukaan bumi dalam bentuk hujan ataupun salju. Jadi proses dari siklus air adalah yang pertama, air di permukaan bumi terkena panas matahari, kemudian air tersebut mengalami penguapan atau disebut dengan evaporasi. Proses berikutnya setelah evaporasi adalah kondensasi atau pengembunan. Nah, pada kondensasi ini terbentuk awan dan lama-lama uap air yang ada di awan pun semakin lama semakin berat dan terjadilah presipitasi atau turunnya titik-titik air dari awan tersebut. Setelah itu, titik-titik air hujan yang jatuh ke bumi kemudian menyerap masuk kembali ke perairan, kemudian ke tanah, danau, dan juga ke laut. Jadi, dari proses siklus air dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan itu cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya sajalah yang berubah. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan. Ya, lebih jelas? Lebih jelas anak-anak? Lebih jelas? Iya. Satu lagi. Ini untuk memperlebih jelas lagi. Ada satu lagu anak-anak. Satu lagu nanti kata-katanya kita ganti dengan siklus air. Ayo berdiri, ayo berdiri.
berapa anak? Ada 4. Yang pertama tadi adalah evaporasi. Evaporasi itu adalah proses penguapan. Yang kedua adalah proses kondensasi. Itu adalah proses pengembunan atau pengumpulnya tadi awan, dari proses uap air. Yang ketiga adalah proses presipitasi. Presipitasi itu adalah proses air hujan, jatuhnya air hujan ke bumi, itu proses presipitasi. Kemudian yang terakhir adalah proses infiltrasi. Proses infiltrasi adalah proses meresapnya air ke dalam tanah. Ya, itu adalah materi tentang siklus air. Ada pertanyaan dulu anak-anak? Ada pertanyaan? Tidak ada. Sudah jelas? Sudah jelas? Ya, kalau sudah jelas, sekarang untuk tugasnya akan Pak Guru bagi menjadi 3 kelompok. Ya, kelompok yang pertama yang senang menulis, silakan yang senang nulis ngajak. Ya, yang senang nulis silakan bergabung jadi satu di paling utara. Kemudian yang senang gambar, ya yang senang gambar silakan berada di tengah. Kemudian yang senang nyanyi siapa? Yang senang nyanyi silakan berkumpul yang di tempat paling selatan. Silakan untuk bangkunya diputar. Ya, untuk tugasnya anak-anak. Ya, coba diperhatikan dulu. Bagi yang senang nulis, silahkan uraikan siklus air itu dimulai dari apa, kemudian dijelaskan secara ditulis. Oke, jelas. Kemudian untuk yang menggambar, silahkan buat gambar siklus air sederhana saja. Kemudian untuk tahap-tahapannya juga ditulis. Nah, kemudian untuk yang senang nyanyi, silahkan cari satu lagu. Kemudian untuk syairnya diganti dengan kata-kata siklus air. Jelas? Jelas? Nah, Pak Guru beri waktu 15 menit untuk mengerjakan. Masih banyak. Bersatu bumi disebut ilmu, tidak bisa setengah.
hasil dari yang sudah dikerjakan. Silakan nomor 1. Yang keras sebagai kelompok yang lain silakan untuk perhatikan dulu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang proses hidrologi air terbagi menjadi 4 fase, yaitu 1. Evaporasi, proses di mana air yang ada di laut, rawa, sungai, dan lainnya meluap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Dalam hal ini air diubah menjadi uap air atau gas sehingga bisa naik ke atmosfer. 2. Kondensasi, proses di mana berubahnya uap air di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu yang rendah. Partikel es tersebut saling mendekat satu sama lain sehingga akan menggumpal sebagai awan. 3. Presipitasi, ketika terlalu banyak air yang terkondensasi maka tetesan air di awan akan menjadi besar dan berat untuk menahan di udara sehingga jatuh sebagai hujan salju atau hujan es. 4. Infiltrasi, proses meresapnya air hujan ke permukaan. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2, silakan untuk mempresentasikan hasil dari yang tadi sudah dibuat. Silakan. Oke, semua. Sini. Ya, perlihatkan kepada temannya, silakan. Jangan berbalik. Silakan, Mbak Kirana. Evaporasi adalah penguapan air ke laut atau danau dan menjadi kumpulan awan yang bernama kondensasi. Terkumpulnya awan menjadi presipitasi. Presipitasi disebut dengan terjadi air hujan dan menjadi Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok terakhir, silakan kelompok 3. Ini kelompok yang tadi jelas banget. Kelompok 3 akan menyanyikan lagu Naik Becak, di mana liriknya diganti dengan lirik lagu Siklus Air. Oke. Nah. Yang keras, guys. Dekat sini, Mas. Ya, kita bukan kelompok 3. Ya. Berarti untuk ketiga kelompok ini sudah mempraktekkan apa yang sudah Pak Guru suruh tadi, ya. Untuk kelompok 1 tadi sudah menjelaskan tentang siklus air melalui tulisan,
Kemudian untuk kelompok 2 sudah menjelaskan siklus air tentang di mana kelompok 2 ini adalah penggambar. Kemudian yang kelompok 3 ini menjelaskan siklus air tentang siklus air dengan cara bernyanyi. Ya. Ada yang masih belum jelas untuk siklus air tersebut? Ada yang belum jelas? Sudah jelas ya? Kalau sudah jelas silahkan untuk untuk lembar jawabnya silahkan untuk dikumpulkan. Silahkan kembali ke tempat duduk seperti semula. Mbak Denis rasakan selama pembelajaran pagi. Senangnya senang kalau posisi wajah lembut. Perasaannya gimana Mbak Denis? Perasaannya senang. Terus ada yang lain lagi silakan. Mas Patok, perasaannya bagaimana Mas Patok? Perasaannya bahagia. Mbak Denis perasaannya senang. Jadi rata-rata perasaan hari ini adalah senang, senang dan bahagia. Baik anak-anak, Pak Guru apresiasi dengan apa yang tadi sudah dikerjakan oleh anak-anak. Jadi anak-anak secara tidak langsung ini sudah 100% bisa dikatakan jelas dengan materi yang sudah Pak Guru sampaikan. Oleh karena itu sebagai penutup anak-anak, apabila dalam Pak Guru menyampaikan materi tadi masih banyak kekurangan, Pak Guru mohon sebesar-besarnya. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.